disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan diubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburonkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah dibuatkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan, dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak dikurangkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri, karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan, sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburonkan tanggalnya. Kalau itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburonkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang berani? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya, karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mail, lalu Mail teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal, sehingga semuanya berubah sesuka hatinya. Tapi untungnya dalam persidangan ini ada Bapak Hakim yang mulia yang memimpin jalannya persidangan, sehingga Bapak Hakim yang mulia bisa tahu dan bisa melihat bagaimana upaya yang dilakukan jaksa penuntut umum memenjarakan saya dan dengan segala macam cara sekalipun berubah-ubah isi dakwaan, fakta dan tuntutan asal memenjarakan saya. Untuk itu melalui nota pembelaan ini saya meminta dan memohon kepada Bapak Hakim yang mulia bisa membebaskan saya dari kezaliman jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, jangan terlalu sering membohongi hati nurani hanya demi kepuasan dan kenikmatan sesaat, karena yakin dan percaya karma itu pasti akan menemukan bangsanya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan, mungkin juga bukan tahun depan, tapi pasti karma itu akan datang tepat pada waktunya. Berbicaralah atas nama keadilan dan kejujuran di dalam hati nurani dan hati sanubari yang paling dalam, agar jangan hidup dalam sandiwara. Sebagai insan yang beriman, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur dan adil. Hal ini sebagaimana dalam firman Tuhan yang berbunyi, jauhilah dusta dan berkatalah benar, masing-masing dengan sesama, sebab kita adalah anggota satu sama lain. Efesus 4:25. Jangan berdusta satu sama lain, sebab kamu telah menanggalkan manusia yang lama beserta perbuatannya. Surah Syad ayat 26. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai khalifah, pemimpin penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia secara adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka merupakan hari perhitungan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bukan bermaksud untuk mengulangi, tapi ini penting untuk saya sampaikan karena fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan tidak ada satupun bentuk ancaman, paksaan, apalagi pemerasan yang saya lakukan. Semua bermula dari keinginan Reza Gladys yang meminta bantuan kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki untuk diperbaiki nama baiknya dan produknya, karena produknya sudah direview oleh Dr. Samira yang jelek-jelek. Sampai pada akhirnya terjadi komunikasi antara sahabat saya Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Berpindahnya uang milik Reza Gladys sebesar 4 miliar kepada saya melalui sahabat saya Ismail Marzuki
dilakukan dalam rangka adanya kesepakatan bisnis yang sebelumnya telah dilakukan oleh Reza Gladys dengan sahabat saya Ismail Marzuki. Kemudian berpindahnya uang 4 miliar tersebut juga atas keinginan dari Reza Gladys yang menginginkan agar saya mau membantu Reza Gladys terkait produk skincare-nya yang sering direview jelek oleh Dokwib atau saksi Dr. Samira. Artinya perpindahan uang 4 miliar tersebut bukan dikarenakan adanya sebuah tindakan intimidasi, tindakan memeras, tindakan mengancam akan mencemarkan atau mengancam akan membuka rahasia, sebab faktanya sebelum angka 5 miliar tersebut disebutkan sahabat saya Ismail Marzuki, terlebih dahulu sahabat saya Ismail Marzuki bertanya dengan baik-baik kepada Reza Gladys dengan mengatakan, "Gak apa-apa ini dok, Maya sebut nominalnya." Kemudian dijawab oleh saksi Reza Gladys dengan mengatakan, "Iya Mahil, gak apa-apa Mahil." Adanya fakta itu membuktikan bahwa baik saya maupun sahabat saya Ismail Marzuki tidak pernah melakukan tuduhan pemerasan, apalagi sampai tindak pidana pencucian uang. Justru pengakuan Reza Gladys dan suaminya di persidangan ini terungkap fakta bahwa yang melakukan pemerasan adalah Dr. Samira, di mana Dr. Samira meminta uang kepada Reza Gladys dan Alfa Mufid senilai $2 juta Singapura. Sehingga Reza Gladys dan Alfa Mufid merasa diperas oleh saksi Dr. Samira. Artinya dengan adanya pengakuan dari Reza Gladys dan suaminya tersebut, maka saya tidak terbukti melakukan tindak pidana. Tidak adil rasanya jika yang melakukan orang lain, namun saya yang harus mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkannya adalah saya. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Selama kurang lebih 8 bulan ini saya mendekam dalam penjara. Saya telah dipisahkan paksa dengan cara yang zalim dari anak-anak saya, dari keluarga saya, dari teman. Anak saya sudah masuk rumah sakit 3 kali, tapi yang kemarin alhamdulillah saya diizinkan oleh Bapak Hakim. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak berada di dekat anak saya untuk menemaninya. Saya diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian sampai tingkat kejaksaan. Karena saya menduga semua ini telah didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang ingin memenjarakan saya. Dan bahkan saya menduga ada dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi seperti yang sudah saya laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tidak ada lagi harapan saya terhadap aparat penegak hukum lain selain berharap kepada Bapak Hakim yang mulia selaku wakil Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu, di akhir nota pembelaan pledoi ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak Hakim yang mulia, saya bukan pemeras, apalagi pelaku kejahatan pencucian uang. Untuk itu, saya mohon kepada Bapak Hakim yang mulia agar segera membebaskan saya, karena saya sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.